Pemirsa, Kementerian Hukum resmi melantik anggotaan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN periode 2025-2028 pada Jumat lalu. Pelantikan ini merupakan pelaksanaan amanat Permenkum 27 tahun 2025 sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan juga atau musik. Berdasarkan laman resmi Kementerian Hukum, komisioner baru didorong segera menyusun pedoman tarif royalti, memperkuat basis data nasional lisensi dan juga karya, lalu mempercepat proses distribusi serta meningkatkan efektivitas penarikan dari para pengguna komersil. Adapun komisioner LMKN periode 2025-2028 terdiri dari pencipta yakni Andi Muhammad Tambolututu, kemudian Nur Korompot, Dedi Kurniadi, Maki Omar, Aji Mirza. Sementara dari pemilik hak terkait yakni William Ahmad Ali Fahmi, Suyut Margono, Yusak Irwan, dan Marcel Siahaan. Pemirsa, royalti atau satu kata yang sering kita dengar ini belakangan juga lagi sering dibahas, tapi masih sering disalahartikan. Ada yang mengira ini adalah sebenarnya pajak. Ada juga yang menganggap bahwa ini adalah cuma bonus kecil. Padahal pemirsa, royalti adalah harga dari sebuah karya dan nilainya sangat besar. Jadi bukan sekedar angka di atas kertas saja. Apa itu royalti? Kami akan bahasnya pemirsa, kita tampilkan. Nah, royalti ini adalah imbalan yang diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait sebagai kompensasi ketika karya mereka digunakan atau dinikmati oleh orang lain. Bentuknya macam-macam, mulai dari lagu, kemudian buku, film, sampai paten teknologi. Jadi semuanya sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Di Indonesia, pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang sifatnya non-pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 9 ayat 2 menegaskan setiap orang yang menggunakan ciptaan orang lain ini wajib mendapatkan izin dari pencipta dan wajib memberikan royalti. Selain itu, pasal 87 menyebutkan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi yang wajib diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk pengelolaannya, dan diatur juga dalam pasal 89A dan B di mana royalti dikumpulkan dan dibagikan melalui LMKN, yaitu lembaga non-pemerintah yang dibentuk oleh negara. Royalti ini pemirsa bukan pajak, tapi sama seperti penghasilan lainnya, royalti tetap bisa dikenai pajak penghasilan tergantung besarannya. PPh-nya nanti akan mengikuti aturan yang berlaku, biasanya dipotong langsung oleh pihak yang membayar royalti. Jadi meski bukan pajak yang kita bayarkan ke negara, tetap ada kewajiban perpajakan jika jumlahnya masuk ke kategori kena pajak. Kita lanjutkan, royalti ini bukan hanya soal musik. Tadi sudah ada disebutkan sebenarnya. Ada royalti hak cipta untuk lagu, buku, film. Ada royalti hak terkait untuk penyanyi atau produser rekaman. Ada juga royalti paten untuk penemu teknologi. Bahkan royalti merek dagang untuk bisnis franchise atau juga brand licensing. Licensing maksud kami. Nah, di sini juga siapa yang wajib bayar royalti? Ini pertanyaan berikutnya ya. Jadi adalah pemilik kafe, kemudian hotel yang mereka putar misalnya adalah atau mereka memutar musik di ruang publik. Penyelenggara konser atau event, mereka juga harus bayar atau wajib bayar royalti. Lalu ada platform digital seperti Spotify atau YouTube, penerbit buku dan film, dan intinya siapapun yang memanfaatkan karya orang lain untuk kepentingan komersil wajib bayar royalti. Nah, disinilah peran LMKN yang belakangan lagi ramai disorot. LMKN bertugas memungut royalti dari para pengguna karya dan juga menyalurkannya kepada pencipta. Mereka juga menetapkan standar tarifnya, misalnya beda tarif untuk musik di kafe dan juga konser besar. Kemudian transparansi dan pendataan menjadi kunci supaya hak penciptanya ini terjaga. Nah, tantangan di lapangan yang terjadi pemirsa adalah ternyata masih banyak ini pelaku usaha yang belum tahu atau nggak mau bayar royalti. Kesadaran publik untuk menghargai karya kreatif juga belum merata. Kadang ada sengketa antara pencipta dan pengguna karya tentang besaran royalti ini. Lalu tantangan berikutnya adalah soal platform streaming yang membuat arus royalti digital meningkat. Perdebatannya soal pembagian antara label juga ada pemirsa. Antara label, pencipta, dan performer ini juga masih terus terjadi. Bahkan ada wacana teknologi blockchain untuk membuat pembayaran royalti lebih transparan. Nah, publik juga menjadi pesimistis dengan langkah tegas penarikan royalti saat ini, tapi meragukan transparansinya. Jadi kalau misalnya kita lihat beritanya adalah banyak sekali royalti ini ditarik, namun transparansinya ini yang kemudian dipertanyakan oleh publik. Nah, bagaimana sebenarnya hitung-hitungan yang adil bagi pemilik karya, pemirsa, ini juga harus ditetapkan.
Kemudian Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menegaskan 100% royalti musik yang terkumpul bukan untuk negara. Jadi bukan Kementerian Hukum, bukan Kementerian Keuangan, bahkan menurutnya 1 sen pun negara ini sebenarnya tidak dapat apa-apa. Jadi pemerintah hanya mengatur soal mekanisme keuangannya, ini adalah untuk para penciptanya. Begitu. Jadi setiap kali kita nikmati karya dari orang lain, misalnya di kafe, film, di bioskop, atau juga sampai buku yang kita baca, pemirsa, ingat ini semuanya ada hak pencipta di sana. Royalti sekali lagi bukan pajak, royalti adalah bentuk penghargaan kita kepada kreativitas yang nilainya tidak ternilai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.